Pergi dari sini, orang tua tidak tahu diri, ucap anak dan menantunya. Mereka menyesal telah mengusir ibunya, karena ibu ini memiliki harta yang selama ini tersembunyi. Begini kisah selengkapnya, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Suasana teras rumah berdinding tembok kusam sore itu langsung berubah mencekam seatas pakaian lusuh dilempar kasar ke atas tanah basah. Ibu Rahmi yang berusia 60 tahun hanya bisa terpaku menatap tas kainnya yang kini kotor tertutup debu tanah sisa hujan semalam. Di depannya berdiri Danu, anak kandung tunggalnya, bersama Siska sang istri yang menatapnya dengan pandangan penuh amarah dan kejengkelan. Tangan Danu menunjuk lurus ke arah gerbang kayu rumah yang sudah lapuk sementara Siska sibuk mengomel sambil berkacak pinggang di samping suaminya. Rahmi mencoba memegang lengan Danu berharap ada sedikit rasa belas kasihan di mata anak yang dulu dirawatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Namun Danu justru menepis jemari ibunya yang mulai keriput itu sampai wanita tua itu hampir saja kehilangan keseimbangan tubuhnya. Wajah Danu terlihat sangat dingin tanpa ada keraguan sedikit pun untuk mengusir wanita tua yang telah mempertaruhkan seluruh hidup demi membesarkannya tersebut. Siska menimpali ucapan suaminya dengan bentakan keras mengungkit biaya hidup harian yang semakin membengkak sejak kehadiran Rahmi di rumah kecil mereka. Menurut Siska, keberadaan ibu mertuanya hanya menjadi beban finansial serta menambah kesempitan rumah kontrakan yang mereka tempati selama 1 tahun terakhir. Rahmi memegang dada kirinya yang terasa amat sesak mendengar setiap ucapan pedas dari anak dan menantu yang sangat dia cintai itu. Matanya mulai berkaca-kaca menahan rasa perih yang teramat sangat akibat luka batin dari pengkhianatan anak yang paling dia banggakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rahmi perlahan membungkuk mengambil tas lusuhnya lalu melangkah pergi menembus rintik hujan yang mulai turun membasahi jalanan desa. Rahmi berjalan menyusuri jalanan desa yang mulai gelap dengan langkah kaki terpincang-pincang menahan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Gerimis yang berubah menjadi hujan deras memaksa wanita tua itu berteduh di selasar toko kelontong yang sudah tutup sejak petang tadi. Sambil memeluk tas kain lusuhnya yang basah kuyup, Rahmi teringat masa lalu ketika dia harus bekerja membanting tulang menjadi buruh cuci demi membiayai sekolah Danu. Dulu saat suaminya meninggal dunia, Rahmi berjanji pada diri sendiri untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Danu tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Segalanya dia korbankan termasuk kesehatan tubuhnya sendiri agar Danu bisa meraih impian dan mendapatkan gelar sarjana di kota besar. Namun kenyataan hidup di masa tua sungguh jauh dari apa yang pernah dibayangkannya saat memeluk Danu sewaktu kecil dulu. Rasa kecewa dan sedih bercampur menjadi satu menciptakan sesak di dada yang rasanya jauh lebih menyakitkan daripada dinginnya angin malam. Di tempat lain, Danu dan Siska justru merasa lega setelah berhasil mengeluarkan Rahmi dari rumah kontrakan sederhana milik mereka. Siska bahkan langsung membersihkan kamar bekas tempat tidur Rahmi dan berencana menggunakannya sebagai gudang penyimpanan barang-barang pribadinya. Danu sempat termenung sejenak melihat foto masa kecilnya bersama sang ibu yang masih tergantung lemas di dinding kamar tersebut. Namun desakan ekonomi dan bisikan kekesalan dari Siska dengan cepat menghapuskan rasa bersalah yang sempat terlintas di benaknya. Rahmi yang kelaparan kini hanya bisa meminum sisa air hujan dari pinggiran atap toko untuk mengganjal perutnya yang mulai terasa sakit. Dia memejamkan mata erat-erat berdoa agar diberikan kekuatan untuk bertahan hidup di tengah kerasnya ujian yang sedang menimpanya. Pagi menyingsing saat seorang pria berkemeja rapi bernama Aris tidak sengaja melihat Rahmi terbaring lemah di selasar toko. Aris yang mengenakan kacamata dan berwajah hangat itu segera menghampiri Rahmi dengan rasa cemas yang memuncak melihat kondisi sang ibu. Ternyata Aris adalah mantan anak angkat Rahmi sewaktu kecil sebelum Aris diadopsi oleh keluarga berada dan pindah ke kota. Dulu Rahmi sering membagikan makanan dan merawat Aris kecil saat orang tua kandung Aris meninggalkannya begitu saja di desa. Aris langsung berlutut dan memeluk Rahmi dengan erat sambil meneteskan air mata melihat wanita yang pernah menjadi penolongnya terlantarkan. Tanpa ragu sedikit pun Aris mengajak Rahmi untuk ikut bersamanya menuju rumahnya yang asri dan sangat luas di pusat kota. Sementara itu di kontrakan Danu suasana mulai memanas karena uang simpanan Siska mendadak hilang entah kemana sejak tadi malam. Siska langsung menuduh Rahmi mengambil uang tersebut sebelum pergi dan mendesak Danu untuk segera mencari ibunya sampai ketemu. Danu yang tersulut emosi langsung berjalan menyusuri jalanan desa untuk menemukan keberadaan ibunya demi menuntut kejelasan uang hilang itu.
Padahal uang tersebut sebenarnya terselip di balik lipatan baju Siska sendiri, tanpa wanita itu sadari akibat keterburu-buruannya. Di dalam mobil mewah milik Aris Rahmi akhirnya bisa merasakan kehangatan dan rasa aman setelah sekian lama hidup dalam penderitaan. Aris berjanji akan merawat Rahmi dengan penuh rasa hormat dan membahagiakannya sebagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya sendiri. Rahmi tersenyum tipis memegang tangan Aris menyadari bahwa ketulusan hati masa lalu kini membuahkan pertolongan di saat yang tepat. Kebaikan dan ketulusan yang kita tanam di masa lalu akan selalu menemukan jalannya untuk kembali menolong kita saat kesulitan. Setibanya di rumah megah milik Aris Rahmi disambut hangat oleh seluruh penghuni rumah dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Aris langsung menyiapkan kamar terbaik yang sangat nyaman lengkap dengan fasilitas penghangat udara, agar ibunya tidak lagi kedinginan. Ibu Rahmi sempat merasa canggung karena tidak biasa tinggal di bangunan mewah yang bersih dan tertata sangat rapi tersebut. Namun keramahan Aris serta perlakuan lembut dari pengasuh rumah membuat perlahan rasa canggung itu sirna berganti rasa haru. Aris mengganti pakaian lusuh Rahmi dengan pakaian baru yang tebal dan memberikan makanan hangat yang sangat bergizi baginya. Di sisi lain Danu berjalan menyusuri sudut-sudut jalanan desa sambil meluapkan kekesalannya, karena tidak menemukan keberadaan sang ibu. Siska terus menelepon Danu sambil memaki-maki menuding Rahmi membawa kabur tabungan mereka yang sebenarnya terselip di dalam lemari. Rasa benci Danu kepada ibunya semakin bertambah akibat prasangka buruk yang sengaja dihembuskan oleh istrinya tanpa bukti yang jelas. Rahmi yang kini duduk santai di ruang tamu Aris hanya bisa mendoakan agar anak kandungnya selalu dalam perlindungan Tuhan. Aris memperhatikan wajah teduh wanita tua itu dan bersumpah tidak akan biarkan siapapun menyakiti Rahmi kembali di kemudian hari. Ketika malam semakin larut Aris mengajak Rahmi berbicara empat mata mengenai silsilah keluarga dan harta peninggalan almarhum ayahnya. Ternyata almarhum suami Rahmi meninggalkan sebuah berkas kepemilikan tanah dan aset penting yang selama ini disimpan rapi oleh Rahmi. Rahmi selama ini sengaja merahasiakannya karena ingin melihat ketulusan hati Danu dalam merawat dirinya tanpa tergiur oleh harta-harta materi. Aris terpana mendengar kisah itu namun tetap berjanji menjaga rahasia tersebut demi kebaikan dan keamanan ibu Rahmi sendiri. Keesokan harinya Siska akhirnya menemukan amplop uang yang sempat dia duga dicuri oleh ibu mertuanya di selipan lemari baju. Bukannya merasa bersalah, Siska justru menyembunyikan kenyataan itu dari Danu dan bertingkah seolah-olah tidak terjadi masalah apa-apa. Sementara itu hidup Danu semakin sulit setelah pemilik kontrakan menagih tunggakan sewa rumah yang sudah menumpuk selama 2 bulan. Danu yang bekerja sebagai buruh harian terpaksa menanggung beban finansial yang teramat berat tanpa bantuan dari siapapun di sekitarnya. Di rumah megahnya Aris mengajak Rahmi mengunjungi dokter spesialis terbaik untuk memeriksa kondisi kesehatan fisik wanita tua tersebut. Dokter menyatakan bahwa Rahmi mengalami kelelahan kronis dan perlu istirahat total serta perawatan gizi yang memadai secara teratur. Aris menyanggupi semua biaya pengobatan dan berjanji memberikan kehidupan yang layak serta penuh kedamaian untuk Rahmi di masa tuanya. Rahmi meneteskan air mata bahagia merasakan kasih sayang yang begitu tulus dari Aris, anak angkat yang dulu pernah dibantunya sewaktu kecil. Sementara di kontrakan Danu dan Siska mulai sering terlibat pertengkaran hebat akibat kesulitan keuangan yang semakin menghimpit. Siska terus menyalahkan Danu yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan membandingkannya dengan keberhasilan orang lain. Danu mulai merasa penyesalan tipis merayap di hatinya merindukan sosok ibu yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan doa tulus. Namun rasa gengsi dan kesombongan menghalangi Danu untuk mengakui kesalahannya dan mencari keberadaan sang ibu yang telah diusirnya. Rahmi yang mengetahuinya lewat kabar tetangga hanya bisa mengelus dada sambil berharap Danu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bijak. Beberapa minggu berlalu kehidupan Rahmi berubah total menjadi sangat sejahtera di bawah pengawasan dan perhatian penuh dari Aris. Kesehatan fisiknya perlahan membaik, pipinya mulai berisi dan senyuman kebahagiaan kini selalu terpancar jelas dari wajah cantiknya yang tenang. Aris juga membantu Rahmi memproses dokumen penting peninggalan almarhum suaminya yang ternyata berupa sertifikat tanah strategis di kawasan perkotaan. Nilai dari aset tanah tersebut sangatlah fantastis dan bisa mengubah kehidupan siapa saja yang memilikinya menjadi kaya raya seketika. Namun Rahmi memilih untuk menyimpan rahasia kekayaan ini dan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada Aris yang terbukti sangat jujur dan amanah. Sementara itu nasib Danu dan Siska justru berada di titik paling mengkhawatirkan karena mereka diusir paksa dari rumah kontrakan mereka.
Pemilik kontrakan tidak bisa lagi toleran terhadap janji manis Danu yang tidak kunjung melunasi tunggakan sewa selama beberapa bulan terakhir. Seluruh barang-barang milik Danu dan Siska dikeluarkan secara kasar ke pinggir jalan persis, seperti yang dulu mereka lakukan pada Ibu Rahmi. Siska menangis histeris meluapkan kemarahannya pada Danu yang dianggap tidak sanggup menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas hidupnya. Danu terduduk lemas di samping tumpukan barangnya, teringat kembali momen ketika dia melempar tas lusuh ibunya ke atas tanah basah dahulu. Bayangan wajah ibunya yang menangis menahan sakit di dada kini terus menghantui pikiran Danu setiap malam tanpa pernah berhenti sedikit pun. Danu mulai menyadari bahwa kesusahan bertubi-tubi yang menimpanya saat ini merupakan balasan atas tindakan durhakanya kepada sang ibu kandung yang tulus. Setiap perbuatan jahat dan kejam yang kita lakukan kepada orang tua akan menemukan balasannya secara tunai dalam kehidupan dunia. Terlunta-lunta di jalanan membuat Danu dan Siska harus menumpang sementara di gubuk kayu milik seorang kerabat dekat yang sangat memprihatinkan. Gubuk tersebut sangat sempit, bocor saat hujan deras turun dan tidak memiliki fasilitas yang layak untuk ditinggali oleh mereka berdua dalam jangka waktu lama. Siska yang tidak tahan hidup dalam kemiskinan mulai sering keluar malam bersama teman-teman lamanya dan meninggalkan Danu sendirian di gubuk tua tersebut. Danu mencoba mencari pekerjaan baru ke berbagai tempat usaha namun selalu mendapatkan penolakan karena penampilannya yang kusam dan tidak terawat dengan baik. Di sisi lain, Aris mempertemukan Rahmi dengan pengacara keluarga untuk mengesahkan kepemilikan seluruh aset tanah bernilai miliaran rupiah atas nama Ibu Rahmi. Rahmi tidak pernah menduga bahwa keputusan almarhum suaminya menabung tanah di masa muda kini menjadikannya seorang wanita tua yang sangat kaya raya. Meskipun kini memiliki kekayaan yang melimpah, Rahmi tetap menjadi sosok yang sangat rendah hati, tidak sombong dan rajin bersedekah kepada warga miskin. Rahmi mendirikan yayasan sosial untuk membantu anak-anak yatim serta lansia terlantar di wilayah sekitar tempat tinggal barunya bersama Aris di kota. Kebahagiaan mendalam menyelimuti hati Rahmi, karena bisa berguna bagi banyak orang di sisa umur hidupnya yang semakin hari semakin menua tersebut. Namun jauh di sudut hatinya yang paling dalam, Rahmi masih sering menyelipkan doa untuk kebaikan Danu agar anak kandungnya itu bisa menyadari kesalahannya. Aris yang melihat ketulusan hati Rahmi semakin kagum dan berjanji akan terus mendampingi serta menjaga kebahagiaan wanita tua yang dihormatinya itu. Pertengkaran puncak terjadi di gubuk sempit ketika Siska secara terang-terangan memutuskan untuk meninggalkan Danu dan meminta perceraian darinya saat itu juga. Siska bahkan membawa kabur sisa uang simpanan terakhir milik Danu dan memilih ikut bersama pria kaya lain yang baru saja dikenalnya di pusat kota. Danu yang sudah jatuh tertimpa tangga hanya bisa terpaku menangis meraung meratapi nasibnya yang kini hancur berkeping-keping tanpa ada sisa sedikit pun. Dia baru menyadari bahwa wanita yang dipujanya dan dibelanya mati-matian ternyata hanya mencintai harta materi semata tanpa ada ketulusan cinta sejati. Sekarang Danu hidup benar-benar sendirian, tanpa keluarga, tanpa uang dan tanpa pekerjaan yang bisa diandalkan untuk sekadar menyambung hidup harinya. Dalam keputusasaan yang teramat sangat, Danu mengingat kembali kehangatan pelukan ibunya yang selalu ada di setiap masa sulit kehidupan masa lalunya. Danu berjalan kaki menyusuri jalanan desa bermaksud mencari informasi keberadaan ibunya dari para tetangga yang mungkin tahu tempat tinggal baru Rahmi. Namun para tetangga desa yang mengingat tindakan kejam Danu saat mengusir Rahmi justru mencemooh dan melampiaskan kemarahan mereka kepada Danu. Mereka memberitahu Danu bahwa ibunya kini telah hidup bahagia dan tinggal bersama seorang pengusaha sukses yang sangat berbakti di kota besar. Danu terkejut mendengar kabar tersebut dan merasa amat malu atas perlakuan buruknya yang pernah merendahkan ibunya sebagai beban finansial belaka. Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, Danu berniat berjalan ke kota untuk berlutut memohon ampunan dari ibu kandung yang telah disakitinya. Danu menyusuri jalanan kota besar dengan kondisi pakaian compang-camping dan telapak kaki yang lecet, akibat berjalan puluhan kilometer tanpa alas sepatu. Kelaparan dan rasa haus yang teramat luar biasa membuat fisik Danu sangat lemah, hingga dirinya hampir saja pingsan di atas trotoar depan gedung tinggi. Beruntung seorang warga yang kasihan memberinya sedikit makanan sisa sehingga Danu bisa kembali melangkah mencari alamat rumah tempat ibunya tinggal sekarang. Setelah bertanya ke sana kemari selama 3 hari berturut-turut, Danu akhirnya sampai di depan pagar besi sebuah rumah mewah yang sangat megah dan asri. Danu terpana melihat rumah yang begitu indah dan tidak pernah menyangka bahwa ibunya kini menetap di tempat yang jauh melebihi bayangannya selama ini.
Saat Danu berdiri ragu di depan gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan keluar dan berhenti tepat di samping tempat Danu berdiri tegak. Pintu mobil terbuka dan keluar Aris bersama Ibu Rahmi yang tampak begitu anggun dengan pakaian bersih serta wajah yang memancarkan kedamaian hidup sejati. Mata Danu seketika berbelalak kaget saat melihat wanita tua di dalam mobil itu. Adalah Ibu Rahmi, ibunya yang dulu diusirnya dengan sangat kejam. Rahmi juga terkejut melihat kondisi anak kandungnya yang kini sangat menyedihkan bagaikan seorang pengemis jalanan yang tidak terawat sama sekali oleh siapapun. Danu langsung berlutut di tanah basah di depan ban mobil Aris sambil menangis histeris memanggil nama ibunya dengan suara bergetar penuh penyesalan mendalam. Dia mengakui semua kesalahan dan kejahatannya di masa lalu serta memohon agar sang ibu mau mendengarkan rintihan penyesalan hatinya yang paling dalam. Penyesalan yang datang di akhir selalu membawa rasa sakit yang teramat dalam, namun kejujuran untuk mengakui kesalahan adalah awal pertobatan. Aris keluar dari mobil dengan tatapan tegas menatap Danu yang terus menangis bersimpuh di atas tanah tanpa memedulikan pakaian kotornya yang penuh debu. Aris mengingatkan Danu akan tindakan kejamnya beberapa bulan lalu saat membuang Ibu Rahmi seperti sampah tanpa ada rasa peri kemanusiaan sedikit pun di dadanya. Danu hanya bisa menundukkan kepala dan memukul dadanya sendiri menyesali keterlibatannya dengan Siska yang telah menghancurkan hidup dan baktinya kepada sang ibu. Rahmi yang melihat anak kandungnya menangis terisak tidak sanggup menahan rasa iba yang membuncah di dalam dada seorang ibu yang selalu penuh kasih. Meskipun telah disakiti secara luar biasa, naluri keibuan dan kasih sayang seorang ibu tetap membuat Rahmi melangkah turun dari dalam mobil mewahnya. Rahmi memegang pundak Danu dan menyuruh anak tunggalnya itu untuk berdiri serta menghentikan tangisannya di depan umum yang sedang memperhatikannya. Danu terkejut melihat rasa lembut dari sentuhan jemari ibunya yang masih sama seperti saat dirinya masih kecil dan sering dimanja oleh sang ibu dulu. Rahmi mengajak Danu masuk ke dalam rumah mewahnya untuk membersihkan diri dan memberinya pakaian yang layak serta makanan yang sangat bergizi untuk dimakan. Di dalam rumah Danu terpana melihat foto-foto ibunya yang tersenam bahagia bersama Aris serta piagam penghargaan atas yayasan sosial milik Ibu Rahmi. Danu semakin merasa dirinya sangat kecil, tidak berguna dan sungguh tak tahu diri pernah menganggap wanita sehebat ibunya sebagai beban hidup finansial. Rahmi duduk mendampingi Danu dan mendengarkan seluruh curahan hati anaknya yang menceritakan bagaimana Siska telah meninggalkannya begitu saja dalam kemiskinan. Maaf dari seorang ibu adalah pintu rahmat yang tidak pernah tertutup sepenuhnya bagi anak yang benar-benar mau bertaubat dan berubah. Rahmi kemudian menceritakan rahasia besar yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Danu maupun Siska tentang harta peninggalan almarhum ayahnya dulu. Rahmi menjelaskan bahwa surat-surat tanah dan aset berharga yang bernilai miliaran rupiah itu sebenarnya adalah milik resmi keluarga mereka sejak lama sekali. Rahmi sengaja tidak menceritakan hal itu lebih awal, karena ingin melihat apakah Danu bisa menyayanginya secara tulus tanpa tergiur oleh harta materi semata. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Danu menangis semakin kencang menyadari betapa bodoh dan serakahnya dia bersama mantan istrinya dahulu dalam langkah. Jika saja dulu dia merawat ibunya dengan kasih sayang dan rasa hormat, hidup mereka tentu tidak akan pernah berada dalam kehancuran seperti sekarang ini. Danu menyadari bahwa ibunya bukanlah orang tua tak tahu diri melainkan sosok ibu pemberi keberkahan luar biasa yang selama ini dia buang secara kejam. Aris memberikan teguran bijak kepada Danu agar tidak lagi menilai seseorang dari penampakan luar atau kondisi finansial yang tampak di mata manusia. Danu berjanji di hadapan ibu dan Aris bahwa dia tidak mengharapkan sepeser pun dari harta warisan tersebut, karena merasa tidak layak mendapatkannya sedikit pun. Danu hanya memohon satu hal, yaitu diizinkan untuk tinggal bersama ibunya menjadi pelayan atau pekerja di rumah itu demi membalas kesalahannya masa lalu. Rahmi tersenyum haru melihat perubahan sikap Danu yang kini sungguh-sungguh telah menyadari kesalahannya dan bertobat dengan penuh kesadaran diri. Aris yang melihat ketulusan pertobatan Danu mulai melunakkan sikap tegasnya dan bersedia memberikan kesempatan kedua bagi saudara angkatnya tersebut. Aris memberikan pekerjaan sederhana kepada Danu sebagai pengelola administrasi di yayasan sosial milik Rahmi agar Danu belajar melayani masyarakat miskin. Danu menerima tugas tersebut dengan penuh rasa syukur dan menjalankannya dengan sangat tekun, jujur serta tanpa ada keluhan sedikit pun dalam hatinya. Setiap pagi Danu selalu menyiapkan sarapan dan membantu kebutuhan ibunya sebelum berangkat bekerja ke kantor yayasan sosial yang ada di pusat kota. Hubungan antara Danu dan Aris juga semakin membaik, mereka saling bekerja sama demi memajukan kegiatan sosial yang didirikan oleh Ibu Rahmi secara berkelanjutan.
Sementara itu nasib Siska berakhir sangat menyedihkan setelah pria kaya yang mengencanginya ternyata seorang penipu yang membawa kabur seluruh uang simpanannya. Siska kini hidup terlunta-lunta di kota lain menjadi buruh cuci pakaian harian dengan kondisi fisik yang sering sakit-sakitan tanpa ada yang memedulikannya. Suatu hari Siska tidak sengaja melihat berita di televisi yang menayangkan liputan tentang yayasan sosial besar milik Ibu Rahmi dan Danu. Siska sangat terkejut melihat mantan ibu mertua dan mantan suaminya kini menjadi sosok kaya raya yang dihormati oleh banyak pejabat daerah setempat. Rasa penyesalan yang sangat dalam menusuk hati Siska, namun semuanya sudah terlambat karena pintu maaf dan kesempatan telah tertutup rapat baginya. Danu yang melihat liputan tersebut hanya mengelus dada dan makin bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkannya dari jalan kesesatan masa lalunya. Danu bertekad untuk membaktikan sisa hidupnya hanya untuk membahagiakan sang ibu dan berguna bagi masyarakat luas yang membutuhkan bantuan tangan. Yayasan sosial milik Ibu Rahmi semakin berkembang pesat melayani ribuan anak yatim, fakir miskin dan lansia terlantar di berbagai kota besar di Indonesia. Danu menunjukkan integritas kerja yang luar biasa memimpin operasional lapangan dengan penuh kasih sayang persis seperti karakter ibunya yang sangat lembut. Aris yang melihat kepemimpinan Danu yang semakin matang mulai mempercayakan beberapa unit usaha milik keluarga untuk dikelola oleh Danu secara profesional. Danu tidak pernah jumawa atas kepercayaan tersebut dan tetap menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk disumbangkan kembali ke yayasan sosial mereka. Ibu Rahmi merasa sangat bangga melihat perkembangan karakter Danu yang kini telah bertransformasi menjadi pria yang sangat bertanggung jawab dan beriman teguh. Kehidupan rumah tangga baru juga mulai terbuka bagi Danu saat dia berkenalan dengan seorang wanita solehah yang bertugas sebagai relawan di yayasan tersebut. Wanita tersebut menyukai kejujuran dan sifat rendah hati Danu, tanpa memedulikan latar belakang masa lalu pahit yang pernah dialami oleh Danu sebelumnya. Ibu Rahmi memberikan restu penuh untuk pernikahan Danu dengan wanita pilihan hatinya tersebut dengan menyelenggarakan pesta syukuran yang sangat hangat. Suasana kebahagiaan menyelimuti seluruh keluarga besar Rahmi, karena kini keluarga mereka telah lengkap kembali dan diliputi oleh kedamaian hidup sejati. Aris berdiri di samping Danu saat pernikahan berlangsung menyampaikan rasa bangganya, karena Danu berhasil bangkit menjadi manusia yang jauh lebih baik. Danu meneteskan air mata haru saat mencium kaki ibunya di pelaminan berterima kasih atas ampunan dan kasih sayang yang tiada tara dari ibunya. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan selalu membukakan pintu rezeki kebahagiaan dan masa depan yang jauh lebih cerah dari sebelumnya. Beberapa tahun kemudian pesta ulang tahun Ibu Rahmi yang ke-65 digelar dengan sangat meriah namun tetap kental dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Ratusan anak yatim dan warga yang pernah dibantu oleh yayasan hadir memberikan doa terbaik bagi kesehatan dan panjang umur bagi Ibu Rahmi tersayang. Danu bersama istrinya dan anak mereka yang lucu duduk mengelilingi Ibu Rahmi bersama Aris yang selalu setia mendampingi di samping tempat duduknya. Rahmi menatap wajah-wajah orang tercintanya dengan perasaan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala skenario indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia teringat kembali masa-masa kelam saat tas pakaiannya dilempar ke atas tanah basah dalam derasnya rintikan hujan beberapa tahun yang lalu di desa. Namun penderitaan masa lalu itu kini telah berganti menjadi kebahagiaan yang melimpah, akibat kesabaran, keikhlasan dan ketulusan hati dalam berdoa setiap saat. Danu memeluk ibunya erat-erat di hadapan semua tamu undangan sambil menyampaikan pidato singkat tentang betapa berharganya sosok seorang ibu kandung. Danu berpesan kepada semua orang yang hadir agar tidak pernah sekalipun menyakiti atau merendahkan orang tua kandung mereka dalam situasi apapun jua. Semua tamu yang mendengar pidato Danu merasa terharu dan banyak yang meneteskan air mata merasakan kehangatan cinta keluarga yang sangat indah tersebut. Aris juga memberikan cenderamata spesial berupa sebuah masjid megah yang dibangun atas nama Ibu Rahmi sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya baginya. Senyuman bahagia Ibu Rahmi malam itu menjadi pemandangan terindah yang melengkapi perjalanan panjang perjuangan hidupnya yang penuh lika-liku penderitaan. Kisah perjalanan hidup Ibu Rahmi menjadi inspirasi besar bagi banyak orang tentang arti ketabahan, pengorbanan dan keajaiban dari sebuah ampunan yang tulus. Danu kini hidup bahagia bersama keluarga kecilnya, memimpin bisnis dengan sukses dan tetap setia melayani sang ibu hingga akhir hayatnya nanti. Aris dan Danu saling bahu-membahu menjadi saudara yang saling mendukung menjaga warisan kebaikan yang telah ditanamkan oleh Ibu Rahmi sejak mereka kecil. Rahmi menghabiskan masa tuanya dengan penuh kedamaian dikelilingi oleh cucu-cucu yang lucu serta anak-anak berbakti yang menyayanginya secara tulus tanpa syarat.
Tidak ada lagi rasa sakit hati, dendam, atau kesedihan yang tersisa di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kedamaian dan kebahagiaan sejati sepanjang masa. Harta tersembunyi yang dulu dirahasiakan bukan hanya berupa tanah bernilai miliaran, melainkan keteguhan iman dan kasih sayang seorang ibu yang abadi selamanya. Melalui cerita ini kita belajar bahwa seburuk apapun perlakuan orang lain, kebaikan dan doa tulus akan selalu menang pada waktunya yang tepat. Jangan pernah menyia-nyiakan kehadiran orang tua kita, karena penyesalan di masa depan tidak akan pernah bisa memutarbalikan waktu yang telah berlalu pergi. Hormatilah orang tuamu selagi mereka masih bernapas di dunia ini, agar jalan hidupmu selalu dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan sejati tanpa batas. Refleksi hidup. Kisah Ibu Rahmi mengajarkan kita bahwa pengorbanan seorang ibu tidak akan pernah bisa dinilai dengan uang atau materi. Ketika kita merendahkan dan menyia-nyiakan orang tua kita, sebetulnya kita sedang menutup pintu keberkahan dalam hidup kita sendiri. Sebaliknya, kesabaran, keikhlasan, serta pertobatan yang tulus akan selalu membukakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Jangan tunggu sampai penyesalan datang merenggut segalanya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan memberikan pelajaran hidup yang berharga, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen pandangan Anda tentang kisah ini, share kepada orang-orang terkasih agar semakin banyak yang terinspirasi, dan subscribe ke channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita kehidupan inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai.